ada 3 nih scope of IR, itu politics, economics, and culture. Politik, ekonomi, dan budaya. Nah, kenapa ini 3 ini sangat fundamental nih diperlukan oleh suatu negara? Karena ketiga ini, misalkan teman-teman nanti insya Allah ya magang di KBRI misalkan Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara lain. Nah, cutting kita tuh ada nih yang magang KBRI di Paris sama di Roma. Nah, nanti akan memilih jurusan divisi. Divisi apa? Apakah politik dan keamanan, eh, atau tentang ekonomi dan kewirausahaan, atau tentang budaya dan pariwisata kayak gitu. Jadi 3 bidang itu merupakan 3 yang menjadi fokus scope of IR. Nah, lalu scope of IR ini akan terjabarkan dalam beberapa teori ya, teman-teman, yaitu ada realisme, liberalisme, sama konstruktivisme. Nah, apa sih realisme itu? Apa sih liberalisme itu? Nah, sesungguhnya realisme dan liberalisme ini merupakan suatu teori yang sangat bertolak belakang. Si realisme ini menganggap bahwa power yang dimiliki suatu negara itu menjadi syarat utama negara itu kuat gitu. Jadi setiap negara itu berusaha untuk apa ya, berusaha untuk saling menguatkan powernya agar dia menjadi negara yang kuat dan aman, dan menganggap bahwa power negara lain itu sebagai ancaman gitu. Nah, realisme itu menganggap power itu segalanya. Nah, beda dengan liberalisme. Liberalisme ini ibaratnya kayak husnudon. Jadi, realisme ini suudon, liberalisme ini husnudon gitu ya. Bahasanya nggak mulai dimengerti ya. Kalau liberalisme ini jadi melihat sudut pandangnya gimana setiap negara ini bisa bekerja sama gitu. Bisa bekerja sama untuk meraih tujuan bersama gitu. Nah, itu bedanya realisme dan liberalisme. Nah, kalau konstruktivisme ini apa? Konstruktivisme ini menyebutkan bahwa teori atau fenomena yang terjadi di HI itu terjadi akibat interpretasi yang dimiliki oleh manusia. Interpretasi itu apa? Kayak konstruktivisme. Jadi kayak itu cuma konstruksi akar pikiran manusia aja kayak gitu. Jadi lebih fluktuatif ya daripada realisme atau liberalisme. Jadi kalau realisme atau liberalisme itu ada satu yang paten, yang saklek gitu, tapi konstruktivisme ini lebih fleksibel gitu, karena itu bukan berdasarkan suatu teori yang saklek, tapi itu juga bisa berkembang gitu, bisa berkembang karena konstruksi sosial yang ada di masyarakat gitu. Jadi si konstruktivisme ini lebih fleksibel ya. Nah, nanti jadi kayak gini urutannya realisme. Nah, realisme itu kan kayak menganggap bahwa power segalanya. Lalu diganti, nah karena ada pengaruh buruk dari realisme itu, maka hadirlah liberalisme. Nah, liberalisme ini walaupun isinya kerjasama dengan berbagai negara, tapi isinya juga bakalan ada buruknya gitu. Buruknya yaitu ada kapitalisme yang disebabkan oleh liberalisme gitu. Jadi ternyata dengan kerjasama yang dijalin itu hanya beberapa orang yang diuntungkan, hanya elit-elit global. Jadi makin ada yang kaya semakin kaya, ada yang miskin semakin miskin, yaitu karena ada sistem liberalisme itu ya kan. Nah, lalu apa nih teori apa yang memperbaiki liberalisme? Itu ada Marxisme. Marxisme ini apa? Menitik beratkan bahwa di kelas sosial, jadi gimana perjuangan kelas bawah yang ditindas itu bisa equal, bisa punya hak yang sama sama elit global gitu. Tapi nanti mungkin teori-teori itu bakal teman-teman pelajari nanti di semester 2, akan ada teori hubungan internasional yang akan menjelaskan secara lebih rinci gitu. Tapi di scope of IR ini kita bisa fokus kepada 3 ini ya, realisme, liberalisme, konstruktivisme. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas actors. Nah, ini karena pasti teman-teman udah pada paham aktor ini siapa yang melakukan di hubungan internasional tersebut. Nah, main aktornya itu state dan ada aktor non-state. Tapi bukan menjadi aktor utama, tapi menjadi aktor tambahan gitu ya. Tapi pengaruhnya juga nggak kalah besar dari state itu sendiri. Yang pertama ada national organization, international organization, multinational organization, yang dimana ini pasti hierarkis ya.
nasional, internasional, multinasional. Lalu dari itu menurut Jackson and Sorensen dan menurut Goldstein dan Pivos itu ada intergovernmental organization atau organisasi intra pemerintah yang dimana ini bisa dibagi per kawasan. Kalau United Nations, contohnya United Nations itu kan negara-negara secara global. Nah, kalau ASEAN negara di kawasan Asia Tenggara. Kalau UI apa Uni Eropa itu khusus kawasan Eropa, lalu ada MENA itu khusus kawasan Middle East atau Timur Tengah. Lalu ada non-governmental organization atau NGO ya teman-teman. Nah, di NGO ini lebih apa ya? Lebih berfokus kepada bidang-bidang sosial dibanding bidang-bidang politik. Kalau bidang-bidang politik itu biasanya dari non-state ya kayak UN, ASEAN itu lebih ke political, tapi kalau non-governmental organization ini yang lebih non-political karena non-pemerintah. Contohnya Greenpeace, International Red Cross itu kayak di bidang kesehatan atau UNICEF dan lain sebagainya itu kan ECOSOC, apa ya UNHCR itu kan suatu NGO intergovernment gitu. Lalu ada multinational corporation atau MNCs. Nah, ini kayak perusahaan-perusahaan besar yang skalanya udah global, yaitu ada Apple, Levi's, Nike, KFC, lalu ada Starbucks, Burger King, McDonald's, kayak gitu. Teman-teman pasti udah tahu semuanya dan mungkin salah satu pelanggan setia dari multinational corporation tersebut. Oke, selanjutnya kita akan bahas AGO, State Governmental Organization atau organisasi pemerintah yang ada di dalam satu negara. Nah, ini lebih secara nasional ya. Tapi walaupun nasional, dia juga bisa menjadi aktor di hubungan internasional. Walaupun dalam nasional, tapi dia juga bisa memainkan peran dalam internasional. Seperti regional authority, province, distrik itu kayak Pemda, Pemkot, kayak gitu. Misalkan Pemkot Jawa Barat mengirim delegasinya untuk mengikuti forum PBB. Nah, itu bisa aja ya. Itu kan menjadi salah satu aktor ya dalam hubungan internasional walaupun dari nasional Indonesia. Lalu ada intrastate non-governmental organization atau organisasi non-pemerintah di dalam negara seperti organisasi keagamaan ya kayak Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ataupun organisasi-organisasi yang ada di kampus. Misalkan ada organisasi lingkungan, nah, SRI. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa tahu, atau FPCI, organisasi di bidang pembuatan kebijakan luar negeri gitu. Nah, itu adalah organisasi-organisasi nasional yang bersifatnya non-government, atau ISEC itu juga termasuk. Lalu, setelah kita bahas tentang organisasi-organisasi, kita akan menemukan bahwa ternyata aktor itu nggak hanya organisasi aja, tapi seseorang itu juga bisa menjadi individual actors. Nah, tapi dia harus punya pengaruh yang besar juga dong. Contohnya kayak Taylor Swift, Emma Watson, Bill Gates, Mark, terus ada Elon Musk gitu. Mereka yang punya teknologi-teknologi yang hegemoni kayak misalkan punya Microsoft, punya lain sebagainya, mereka individu, dia tidak terikat organisasi apapun, tapi dia punya pengaruh yang besar gitu. Lalu ada illegitimate actor, yaitu aktor yang tidak diakui. Nah, jadi aktor yang tidak diakui ini ada yang berhubungan dengan transnational crime seperti terorisme, Al-Qaeda, dan Zapatista. Zapatista itu merupakan suatu kayak gerakan perlawanan gitu. Jadi organisasi-organisasi yang sifatnya berlawanan dengan pemerintah itu tidak diakui menjadi aktor dalam hubungan internasional. Oke, setelah kita bahas tentang actor, kita akan bahas power. Power itu merupakan suatu kekuatan ya yang dimiliki oleh actor. Dan menurut Morgenthau, kekuatan itu kemampuan manusia atas pikiran dan tindakan manusia lainnya. Nah, contoh sederhana misalkan Komting ya, Komting Ketua Angkatan. Ketua Angkatan di HI 23 nih misalkan. Dia punya power kan, dia punya power yang lebih besar daripada anggota-anggotanya gitu. Karena dia bisa mempengaruhi pikiran dan tindakan dari anggota lainnya. Dia punya wewenang gitu. Nah, karena ada wewenang itulah yang mengindikasikan bahwa dia punya power.
Ibaratnya kalau misalkan dalam konteks hubungan internasional, negara yang memiliki power yang lebih kuat itu pasti akan menang. Contohnya Israel dan Palestina gitu. Dalam konflik itu Israel punya power yang lebih kuat karena uh, dengan dukungan dari Amerika si Israel ini punya power secara militer, secara dukungan finansial itu juga di backup sama si Amerika gitu kan. Nah, itu power yang dimiliki oleh Israel di backup oleh negara lain juga bisa kan menghancurkan suatu negara gitu ya. Jadi kemampuan manusia atas pikiran dan tindakan manusia lainnya. Nah, yang pertama nih, ada powers element. Yang pertama adalah geografis. Nah, ternyata geografis suatu negara itu bisa mempengaruhi kekuatan. Semakin besar geografisnya, tentunya semakin kuat ke power yang dimiliki suatu negara. Nah, tapi ada beberapa kasus spesial yang enggak mengindikasikan tersebut. Misalnya Singapura dengan wilayah geografis yang lebih kecil daripada Indonesia, tapi bisa menjadi negara yang lebih maju. Nah, karena apa? Karena coba kita lihat nomor dua, yaitu ada natural resources, yaitu sumber daya alam. Nah, mungkin sumber daya alam yang dimiliki Singapura tidak sebanyak Indonesia ya, tapi human resources atau SDM dari Singapura itu lebih terlatih daripada Indonesia, katakanlah seperti itu misalkan ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi power dari suatu negara. Nah, lalu yang ketiga ada military power, kekuatan militer. Kekuatan militer. Jadi ada beberapa negara yang mewajibkan wajib militer ya bagi penduduknya gitu. Nah, itu juga mempengaruhi tuh. Itu merupakan garda terdepan dari keamanan yang mengindikasikan suatu kekuatan negara. Jadi kekuatan negara itu ya terletaknya di militer itu gitu. Nomor 4 yaitu capacity of industry. Jadi industri yang dimiliki oleh setiap negara itu berbeda. Misalkan Jepang dengan industri otomotifnya. Nah, Indonesia ini dengan industri uh, apa hasil boomingnya gitu. Nah, hal tersebut bisa apa? Bisa menunjukkan power yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi power sih itu kayak apa sih yang kamu punya gitu. Lalu yang kelima ada citizens populations. Populasi penduduk ini juga mempengaruhi kekuatan ya. Contohnya India misalkan ya, India dengan populasi yang semakin banyak dari mereka tentunya juga mengindikasikan uh, power yang lebih kuat dibanding negara yang pertumbuhan penduduknya lebih kecil seperti negara-negara di Afrika misalkan. Lalu ada nomor 7 sama 8, ini sama ya, national moral dan national karakter, karena setiap negara pasti punya moral yang berbeda. Mungkin negara Jepang dengan menuduhkan badannya itu sebagai tanda menghormati, tapi kalau di Arab sebagai tanda menghormatinya itu dengan mencium keningnya gitu misalkan. Dan national karakter ini juga berpengaruh. Indonesia mungkin karakternya dengan gotong royong. Nah, maka dari itu karakter tersebut bisa menjadi suatu kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara. Oke, uh, selesai. Lalu di sini ada fungsi power. Fungsi powernya ini ada dua, yaitu atribut untuk mencapai tujuan dan mempengaruhi aktor lain. Jadi setiap negara itu pasti pengen jadi apa namanya negara yang kuat yang bisa mempengaruhi negara lain. Nah, contohnya Indonesia tuh pengen banget dilihat sebagai negara yang kuat gitu kan di mata dunia, menjadi macan Asia, menjadi pemimpinnya Asia kayak gitu misalkan, lalu menjadi presidensi G20 dengan menjadi presiden di ASEAN misalkan. Nah, itu kan setiap negara itu pengen dilihat dan dipandang sebagai negara yang kuat. Nah, nah itulah menjadi fungsi power. Nah, mempengaruhi aktor lain tuh kayak gimana sih kayak gitu. Karena ketika power yang kita miliki di suatu negara itu kuat, pastinya negara itu akan cenderung tunduk kepada negara yang lebih kuat kan. Jadi kita manut-manut aja karena misalkan investasi ya, suatu investasi Indonesia kebanyakan banyak nih investasi dari luar negerinya. Nah, tapi tanpa disadari
hal itulah yang akan jadi kayak dikontrol secara indirectly gitu, secara tidak langsung oleh bisnis asing kayak gitu, karena investasi di luar negeri tersebut. Nah, kayak gimana power yang dimiliki oleh suatu negara itu bisa mempengaruhi aktor lain supaya supaya melakukan apa yang negara itu perintahkan gitu. Yang mana menguntungkan satu negara gitu. Oke. Itu menurut Nai ya, tahun 1990. Lalu ada type of power. Type of power ini ada 3 ya, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di slide. Yang pertama ada hard power, yaitu yang berkaitan dengan militer, seperti TNI atau pasukan mujahidin, atau misalkan kayak tentara di Korea Utara gitu. Itu kan mengandung hard power, mengandung pertahanan dan berkaitan dengan kekerasan gitu ya. Maksudnya untuk mempertahankan kedaulatan negaranya masing-masing itu dibutuhkan hard power atau militer. Nah, yang kedua ada soft power. Itu soft power ini kayak bisa di bidang culture, persuasif, atau education. Mungkin teman-teman di sini ada yang pengen masuk kampus top dunia gitu, kayak Oxford, Harvard gitu. Jadi itu salah satu yang memikat gitu kan, memikat. Jadi suatu negara itu pengen supaya ada international student yang belajar ke negaranya. Misalkan di Malaysia juga menggalakkan ini, Malaysia pengen nih supaya international student yang dimiliki mereka itu lebih banyak. Nah, karena itu mereka memberikan banyak beasiswa dan lain-lain. Itu menggunakan, berarti itu cara merekanya itu menggunakan soft power. Nah, misalkan ada tekaran pemuda ke Korea Selatan, misalkan itu juga menjadi soft power-nya Korea Selatan ya, atau budaya Korean Wave itu juga termasuknya soft power. Nah, lalu ada smart power, yaitu combination of both hard and soft power, di mana itu mengkombinasikan gak hanya militer aja, tapi juga tentang culture-nya juga. Nah, contoh negaranya apa yang menggunakan smart power ini? Ya, tentu saja negara Amerika, karena Amerika ini hmm, teknologi ya iya, militernya iya, pendidikannya iya gitu, budayanya iya, bahkan Indonesia aja juga hampir westernisasi gitu kan, ada gejala sosial westernisasi. Nah, itu karena power yang dimiliki oleh Amerika di Indonesia itu sebegitu kuatnya gitu, sampai kita pun tidak menyadari bahwa kita tuh uh, ya itu sangat dipengaruhi oleh power dari Amerika. Lalu, selanjutnya kita udah bahas actors, kita udah bahas power, lalu kita akan membahas interest. Nah, interest ini apa? Interest ini kepentingan nasional ya, atau tujuan. Tujuan yang dimiliki oleh suatu bangsa yang bagaimanapun caranya itu harus uh, dilaksanakan gitu. Contohnya kepentingan nasionalnya Indonesia. Oke. Misalkan, kenapa sih ini mungkin agak sensitif ya pembahasannya. Misalkan nih, kenapa sih USA ini sangat sangat mendukung Israel misalkan? Kenapa sih? Karena Israel itu kan berada di kawasan Timur Tengah ya. Nah, Timur Tengah ini kan kebalikannya Western gitu ya. Nah, tapi si Amerika ini pengen gitu supaya pengaruhnya itu bisa masuk ke Timur Tengah, yaitu melalui Israel gitu. Jadi kenapa USA ini sangat membackup Israel, sangat membantu Israel ya karena dia pengen punya pengaruh di kawasan Timur Tengah. Jadi mungkin beberapa negara di Timur Tengah juga menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel. Nah, karena itu dibantu oleh Amerika gitu ya, teman-teman. Jadi itu ada interest-interest tuh kayak udang di balik batu gitu ya, kayak tujuan yang pengen dicapai oleh suatu negara. Nah, lalu Rino Lane 1976 itu menjelaskan bahwa perception of state needs. Jadi interest itu juga dipengaruhi oleh kebutuhan yang dimiliki oleh suatu negara. Tuh, sesuai kebutuhan, yaitu kebutuhan itu kan sangat mempengaruhi tujuan kita. Lalu ada sovereign state, di mana dia membuat
interest menetapkan suatu tujuan negara itu pasti pengen agar kedaulatannya ini lebih diakui di mata dunia gitu. Lalu ada public interest, di mana public interest ini di mana kepentingan nasionalnya mereka itu untuk publik, nggak hanya untuk satu golongan aja gitu. Tapi dalam apa ya, dalam realitasnya mungkin ada beberapa kepentingan yang ditunggangi oleh segelintir orang gitu ya. Tapi itu kan termasuk uh, ya termasuk lain hal gitu. Dalam konteks ini seharusnya interest itu digunakan untuk publik. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan gitu teman-teman? Atau kita lanjut aja? Oke, kayaknya belum ada dari teman-teman. Aku lanjut aja ya. 8 motivation makers. Nah, apa aja sih motivasi yang memotivasi negara itu untuk menetapkan suatu interest gitu. Yang pertama ada proximity of danger. Nah, proximity of danger ini kedekatan bahayanya mereka. Jadi suatu suatu isu pertahanan militer itu menjadi sangat lebih fundamental, lebih penting daripada ekonomi, budaya, pertahanan itu yang lebih penting itu. Ya contohnya gitu ya, di negara Palestina kan keamanannya sedang terganggu. Nah, survival needs-nya mereka itu lebih utama daripada ekonomi. Mesti itu hal yang pertama dulu yang dilakukan, hal yang pertama dulu yang harus diamankan, setelah itu baru ekonomi, setelah itu baru culture, gitu. Lalu ada nature of threat, atau ancaman. Jadi setiap negara itu merasa terancam ya bisa merasa terancam dengan interestnya negara lain. Lalu ada economic stake. Nah, economic stake ini kayak gimana nih supaya misalkan Indonesia punya interest, punya tujuan GDP-nya itu terbesar ke 10 besar sedunia gitu. Nah, itu apa ya, motivasi ya yang melatar belakangi kenapa Indonesia pengen ekonominya itu meningkat. Lalu ada sentimental attachment gitu. Sentimental attachment ini lebih ke kayak latar belakang sejarah gitu, latar belakang agama. Misalkan di Arab Saudi ini kan mayoritas agama Islam. Nah, lalu Indonesia ini punya identity nih, suatu identitas yang kuat dalam Indonesia itu adalah Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim terbanyak di dunia. Nah, lalu itu kan ada kesamaan kan, ada sentimen yang sama gitu. Maka dari itu mereka berdua Arab Saudi dan Indonesia menjalin kerjasama yang lebih dekat daripada negara-negara lain, yaitu karena ada latar belakang yang sama atau pula di negara-negara ASEAN. Kenapa negara-negara ASEAN ini pengen bersekutu gitu di Asia Tenggara, yaitu karena ada sentimental attachment. Sentimental attachment-nya itu apa? Karena sama-sama negara yang pernah dijajah tuh misalnya. Nah, lalu ada type of government. Nah, type of government ini berkaitan erat dengan ideologis suatu negara ya. Karena negara-negara itu pasti punya ideologisnya masing-masing. Nah, si Rusia misalkan, Rusia itu nggak bakal bekerja sama dengan AS, itu nggak bakal. Nah, karena apa? Karena type of governnya mereka tuh berbeda. Kalau Amerika itu lebih liberalis, tapi kalau Rusia itu lebih katakanlah komunis gitu misalkan. Di perang dunia kedua kan seperti itu. Jadi si Rusia ini ya rivalnya si AS gitu. Dan mereka nggak mau bekerja sama. Mungkin si Rusia ini lebih memilih bekerja sama dengan negara dengan type of government yang sama, misalkan di Kuba atau di Korea Utara itu. Nah, setiap negara itu pasti berkomplot gitu ya, sesuai dengan ideologi yang mereka itu bersekutu dengan negara yang satu visi dan misi gitu, mengumpulkan powernya mereka agar semakin kuat. Lalu ada effect of balance of power. Nah, effect of balance of power ini bisa kita lihat di fenomena perang dingin gitu, di mana di perang dingin ini mereka itu merasa kekuatan yang dimiliki oleh blok timur dan blok barat itu kuat, sehingga mereka
oh udah sama nih balance of power. Jadi mereka memutuskan untuk nggak perang secara fisik tapi secara perang dingin gitu. Nah itu juga bisa menentukan interestnya mereka itu seperti apa gitu. Lalu ada national prestige. Nah national prestige ini uh, kayak kehormatan suatu negara gitu. Jadi suatu negara pengen agar punya prestige yang bagus di mata dunia gitu. Misalkan di forum PBB. Di forum PBB itu setiap negara pengen berpartisipasi secara aktif gitu dalam forum PBB karena ya pengen mengambil andil yang lebih besar dalam pengelolaan struktur sistem global ini. Nah, disitulah juga dipengaruhi motivasi sebagai motivation maker. Oke, yang terakhir yaitu attitude of allies and friends. Nah, ini sikap dari sekutu ataupun lawan gitu. Jadi tahu nih mana lawan, mana kawan gitu. Jadi ini juga sama seperti type of government ya. Jadi ya mereka gak mungkin bersekutu dengan lawan, tapi lebih memilih bersekutu dan berkoalisi dengan kawan. Oke, Oke. Jadi empat dimensi dasar ini kayaknya udah banyak aku jelasin di awal-awal ya. Jadi di interest itu empat dimensi dasarnya itu pertahanan. Pertahanan itu yang paling survive, yang paling main gitu, main interest itu nggak bisa diganggu. Keamanan, safety itu nomor satu gitu ya. Lalu ada ekonomi. Nah, setelah pertahanan aman, kita bisa meningkatkan ekonomi. Bagaimana agar perekonomian di suatu negara itu berjalan. Nah, lalu ada perdamaian dunia. Interest yang dibuat oleh suatu negara itu pengen agar warga-warganya merasa aman gitu. Nggak hanya warga-warganya doang yang merasa aman, tapi negara-negara tetangga di sekitarnya juga pengen agar adanya peace. Nah, lalu ada ideology. As I said before that ideology is sesuatu yang sangat menentukan siapa lawan dan siapa kawan gitu ya. Di ideologis ini makanya mungkin ada perang perang dingin itu ya, perang ideologis. Lalu kita beralih ke type of interest. Nah, di tipe interest ini ada dua tipe, yaitu spiritual interest dan material interest. Di mana spiritual interest ini lebih ke sesuatu yang immaterial, lalu material itu sesuatu yang bisa dihitung dan sesuatu yang tidak bisa dihitung. Kalau spiritual interest kayak suatu kehormatan bagi bangsa lain, suatu kehormatan itu. Lalu kalau material ini lebih ke yang bisa kita hitung gitu, misalkan perekonomian, besarnya GDP, besarnya keuntungan nasional, besarnya investasi luar negeri, itu termasuknya di material interest. Mungkin di sini semoga aja udah lebih jelas. Nah, sekarang kita ke bab terakhir ya di week ini, yaitu ada national identity. Identity itu is who we are, what we do, and who are they. Jadi siapa sih kita, siapa sih mereka, dan apa yang kita lakukan itu. Jadi identitas itu sangat mempengaruhi identitas jati diri kita gitu. Itu menjadi ciri khas yang membedakan kita, we are, and who are they, dan yang membedakan mereka. Nah, identitas ini berkaitan erat juga dengan menentukan apa yang bakal kita lakukan gitu. What we will do. Nah, dari Smith 1991 itu tersusunnya konsep berbagai dari yang berkaitan kompleks abstrak seperti budaya, wilayah, ekonomi, dan politik. Misalkan nih siapa ya? Ariel. Nah, misalkan Ariel nih. Misalkan Ariel sekolah di luar negeri, misalnya di UK. Nah, dia itu punya identitas Indonesia kan. Nah, sama mahasiswa dari UK-nya dia ditanyain, kamu berasal dari mana? Aku berasal dari Indonesia. Oh, Indonesia. Nah, yang pertama kita bisa lihat ya, kompleks dan abstrak. Yang pertama ada budaya. Oh, Indonesia itu yang sukanya ramah-ramah itu ya gitu. Lalu ada wilayah nih, wilayah. Oh, Indonesia itu yang dekatnya Bali ya gitu. Indonesia itu yang punya Bali ya gitu kan, rata-rata
bule-bule mendeskripsikan Indonesia sebagai Bali gitu kan. Nah, lalu ekonomi nih, ekonomi. Oh, Indonesia yang UMKM-nya lagi melejit ya gitu. Dan politik hukum. Oh, Indonesia itu yang demokratis ya gitu. Jadi suatu negara itu kan pasti punya identitasnya masing-masing gitu. Dan itu bersifatnya abstrak dan kompleks yang meliputi budaya, wilayah, ekonomi, dan politik hukum yang seperti udah aku jelasin tadi. Lalu gimana nih identitas terbentuk? How identify how to identify the identity gitu. Gimana sih identitas itu bisa teridentifikasi gitu? Bagaimana identitas itu bisa terbentuk? Yang pertama ada teritorial dan etnis politik. Nah, kenapa teritorial ini menjadi fundamental banget? Nah, teman-teman pasti di HI itu akan erat kaitannya dengan Perjanjian Westphalia tahun 1648. Nah, karena ilmu HI itu lahir saat Perjanjian Westphalia itu, saat dimana negara-negara, batas teritorial negara diakui. Nah, karena teritorial itu sudah diakui, maka muncullah suatu identitas bagi setiap teritorial itu, ya kan? Nah, lalu gimana identitas terbentuk? Yang pertama, karena teritorial. Yang kedua ada etnis politik. Nah, jadi di satu teritorial itu nggak hanya satu etnis aja kan, itu kayak diverse gitu. Contohnya di Myanmar. Nah, di Myanmar ini ada beberapa etnis, ada etnis Melayu juga ada, etnis Mongol juga ada, etnis dari bangsa Cina juga ada gitu. Jadi etnis sama teritorial itu suatu yang berbeda, tapi dua-duanya sama hal yang membentuk identitas. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita di slide terakhir. Jadi, national identity itu nggak lepas dengan konsep nasionalisme. Nah, di mana nasionalisme ini terbagi menjadi dua, yaitu ada civic nationalism sama ethnic nationalism. Kalau civic nationalism itu kayak ya udah kayak civic penduduk kependudukan, oh ya negara Arab, negara Jordan, negara Irak, negara uh, apa namanya Iran gitu misalnya, itu civic nationalism. Maksudnya setiap negara itu pasti punya itu. Ini kayak teritorial. Nah, tapi kalau ethnic nationalism, etnis yang menduduki suatu wilayah itu pasti akan berbeda-beda. Kayak di Indonesia kan banyak etnis, ada etnis Arab, etnis Cina, etnis Melayu gitu kan. Nah, jadi nasionalisme ini kita pasti punya nasionalisme sebuah kebanggaan ya, sebuah kebanggaan. Oh, aku penduduk Indonesia, aku berasal dari suku Jawa kayak gitu. Itu kan gabungan dari civic nationalism dan ethnic nationalism. Nah, yang mana identitas ini sifatnya dinamis, tidak statis. Jadi identitas kita itu bisa berubah karena misalkan kita pengen mengubah identitas kewarganegaraan gitu. Itu kan bisa kan. Jadi identitas itu bukan suatu yang statis dan tidak bisa diubah, tapi sebaliknya merupakan suatu yang dinamis dan bisa diubah. Dan identity sendiri itu yang akan menjadi pembeda dan menjadi ciri khas gitu. Gitu teman-teman. Jadi dari bahasan kita kali ini bisa disimpulkan ya bahwa actual, power, interest, identity itu kaitan satu sama lain, dan semoga teman-teman paham gitu apa yang aku jelasin. Nah, kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan nggak terkait materi-materi di ini? Tentunya khususnya dengan bahan slide kita ya di kayak saat ini. Karena ini merupakan slide tambahan dari tutorial sebelumnya. Gimana? Oke. Teman-teman? Kak, mau nanya, Kak. Iya, silakan. Itu apa tuh kan yang tadi baru scope of air kemarin nggak ada ya? Ya. Nah, itu kalau kemarin sama Mas Agus dibilanginnya
scope of IR itu banyak banget. Jadi kita disuruh ngelis hal-hal yang justru tidak masuk di dalam scope-nya itu se apa yang nggak masuk, apa aja yang nggak masuk di dalam scope of IR gitu aja. Eh, jadi Mas Agus apa nge-lecture bahwa scope of IR ini luas banget gitu. Iya. Terus kalian disuruh untuk ngelis apa yang tidak menjadi scope of IR gitu. Iya, jadi biar kitanya tahu atau enggaknya. Itu. Ya, ini mungkin pembahasannya bisa terkait mata kuliah semester 2 ya. Di mata kuliah semester 2 itu ada mata kuliah teknik penulisan ilmiah, di mana kita tuh harus mengidentifikasi fenomena di HI gitu. Nah, jadi kan ini membedakan mana sih skopnya HI, mana sih skop yang bukan HI gitu kan. Nah, kita tuh bisa mengidentifikasikan skop HI itu ketika suatu negara berinteraksi dengan negara lain. Misalkan suatu fenomenanya pas di TPI, aku ngambil suatu fenomena normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara di Timur Tengah. Aku ngambil studi kasusnya itu. Nah, itu kenapa dinamakan HI? Karena ada satu aktor HI. Aktor HI-nya itu pertama state dari Israel, lalu sama state lagi, sama negara-negara di Timur Tengah. Itu kan aktor sama-sama aktor, dan itu interaksi kan. Nah, ini namanya scope of IR. Nah, tapi apa sih yang nggak termasuk scope of IR? Itu misalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai uh, no, no, no. Pertumbuhan ekonomi ASEAN itu memiliki GDP terbesar keempat di dunia gitu misalkan. Nah, apakah itu scope of IR? Bisa dikatakan tidak. Karena apa? Karena itu tidak ada interaksi oleh dari kedua belah pihak gitu. Jadi itu kan cuma deskriptif dari satu negara gitu kan. Walaupun ada internasionalnya, tapi itu bukan termasuk bahasan dari IR. Nah, bahasan di IR itu ketika ada interaksi dari dua negara. Nah, seperti itu. Atau ada interaksi nih dari NGO ke suatu negara. Nah, kan di aktor ini kita jelasin ya, misalkan dari aktor state ke NGO, itu juga bisa dinamakan scope of IR karena ada aktor dari HI yang saling berinteraksi. Misalkan state-nya state India, lalu NGO-nya ini UNICEF misalkan. Nah, itu kan ada interaksi dari kedua belah negara gitu, kedua belah aktor maksudnya. Nah, itu baru scope of IR. Nah, jadi saya seperti itu sih bisa disimpulkan bahwa kita mengidentifikasi suatu kajian HI scope of IR ketika ada interaksi dari aktor HI gitu. Gimana? So, kalau misalkan itu mungkin aku bisa tanyakan ke teman-teman aku juga dulu untuk lebih menjawab dari pertanyaan Aap gitu ya. Apakah menjawab atau masih apa penjelasanku kurang muter-muter nih penjelasanku? Sudah jelas kok, Kak. Nah, oke. Masih. Oh, ada yang mau ditanyain lagi nggak? BTW besok UASnya apa? UTS. Besok UTS-nya sosiologi saja, Sosio, Pak. Pak. Sosio, Mbak. Oh, sosiologi ya. Iya, aku apresiasi sih teman-teman yang tetap mau ikut tutoring malam hari ini. Karena besok masih UTS sosiologi bukan FIHI gitu ya. Karena dari Himahi juga akan ngadain tutoring FIHI lagi gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa mengkomparasikan ya tutoring dari saya ataupun dari Himahi gitu. Kalau misalkan aku ada yang salah ya nanti bisa
verifikasi dan ditinjau ulang. Gitu. Guys. Nah ini organisasinya juga beda ya. Ini ada tutoring beberapa kali. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Aku tunggu sampai 19.51 ya. Ya, aku mau tanya nih, teman-teman, menurut kalian yang paling susah tuh materi apa sih? Apa di PIHI ini? Atau so far so good? So far so Masih good, tapi belum, semuanya Kak. susah, Kak. Gimana? Oke, tadi soalnya kurang jelas sih. Oke, karena udah 19.51, aku ngucapin terima kasih banget buat teman-teman. Mungkin untuk terakhir kalinya kita mau dokumentasi ya. Bagi teman-teman yang nggak berhalangan, bisa on cam ya. Oke, halo Hisham. Halo Krisna. Yang lain? Halo Adicita. Halo Hari. Ada sini dari jurusan apa nih? Hai, Kak. Oke. Ada Baruna. Oke, Baruna. Ada Fadlan. Ada Kai. Lalu Syafira, Hifah, Wildan, Azarin bisa on cam nggak? Oke. Oke, mungkin kayaknya ada yang berhalangan ya. BTW, kalau sosiologi itu, oke, nggak apa-apa, Syafira. Kalau sosiologi aku ada tips ya, kalian belajar dari PPT aja, insya Allah materinya udah ada di situ. Tinggal analisis aja sih. Apa? Putus-putus tadi apa? Belajar apa? Kalau sosiologi itu bisa dipelajari melalui PPT, yang penting saat membaca soalnya itu kan biasanya analisis ya, analisis fenomena sosial. Nah, jadi konsep-konsepnya udah ada di PPT, nanti tinggal pas ngerjain tuh dianalisis aja fenomenanya. Insya Allah lebih gampang. Oh, jadi ini sitting essay. Iya kak, katanya esai, kata bapaknya. Oh ya, satu tips yang buat ngerjain PIHI ya, mungkin teman-teman juga udah tahu keyword ya. Kalian harus tahu keyword. Dan nanti dari keyword itu, ketika kalian ngerjain essay itu tinggal dikembangkan aja menjadi ide tulisan itu. Intinya keywordnya udah ada. Oke, karena udah 19.53, aku izin untuk dokumentasi ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wait. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Semoga UTS kalian lancar, berkah. Nah, kalau dia mau ditanyain, jangan sungkan-sungkan untuk chat aku atau tanya, aku feel free buat kalian tanya-tanyain. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, kasih. Kak. Izin keluar ya, Kak. Permisi. Sama-sama.